Nostalgia, suatu kondisi di mana pikiran kita sedang mengenang kenangan masa lalu. Masa lalu yang indah, tempat di mana kita nggak perlu bingung mikirin tentang uang. Masa lalu di mana kita nggak perlu bingung milih teman karena takut akan ditipu. Masa lalu di mana kita nggak perlu mikirin tentang yang namanya harga diri demi mendapatkan tempat di masyarakat. Dan masa lalu di mana kita nggak perlu merasakan apa yang namanya patah hati. Anda pasti rindu dengan masa-masa itu. Masa di mana Anda terlepas dari segala beban hidup yang sedang menimpa Anda di masa sekarang. Nostalgia juga bisa dibilang sebagai penolakan. Penolakan untuk menerima kenyataan hidup. Penolakan untuk menerima kenyataan bahwa kita sekarang sedang dibebani oleh berbagai macam masalah dalam hidup kita. Kita semua sangat suka untuk bernostalgia. Ketika kita lagi mendengarkan musik, menonton film, membuka album foto, atau mencium dan merasakan bau wangi aroma yang menggambarkan masa lalu. Bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan kekuatan dari nostalgia untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Semua dikarenakan efek dari nostalgia yang sangat besar dalam menyerang emosi kita. Saya berkenalan dengan teori nostalgia setelah saya menonton videonya Johnny Harris yang berjudul The Nostalgia Theory, di mana dia melakukan sebuah eksperimen yang cukup unik, yaitu merekonstruksi kembali kehidupan dia di masa lalu dengan menggunakan barang-barang lama yang biasa dia gunakan di masa lalu dalam kehidupannya sehari-hari di masa sekarang. Seperti menggunakan parfum lama, mendengarkan musik lama, melihat foto-foto lama, dan melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan di masa lalu. Melalui eksperimen tersebut, dia membuat suatu teori yang membuat saya semakin tertarik untuk mengenal lebih dalam mengenai topik ini. Saya jadi teringat satu buku yang pernah saya baca, membahas mengenai otak manusia. Buku ini mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia itu memiliki pemikirannya masing-masing dalam merangkai sebuah pengetahuan mengenai siapa dirinya. Siapa saya? Kalau masih bingung, bayangkan setiap otak manusia itu memiliki proyektornya masing-masing yang sedang memproyeksikan suatu film, di mana peran utama dalam film tersebut itu adalah diri kalian sendiri. Semua sifat, watak, kebiasaan, pergaulan, kejelekan, kehebatan yang kalian miliki, dan juga kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian akan merangkai suatu cerita yang membentuk pengetahuan mengenai siapa diri Anda. Dan aktivitas ketika kita memproyeksikan film ini terkadang bisa salah dan menipu kita dalam menggambarkan pengetahuan mengenai siapa diri kita. Inilah ilusi nostalgia. Johnny Harris dalam videonya berkata bahwa setiap manusia itu berjalan dalam suatu garis waktu yang terus bergerak ke depan. Dalam perjalanan tersebut, kita akan ditemui oleh berbagai macam kejadian yang akan kita rekam dan kita masukkan dalam memori. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kita akan diproyeksikan kembali oleh otak kita untuk menggambarkan pengetahuan mengenai siapa diri kita. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai siapa diri kita itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, karena kita akan ditemui oleh berbagai macam kejadian yang berbeda-beda. Ketika kita lagi dihadapi oleh kejadian yang buruk dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita lagi merasa kesepian karena udah lama gak ketemu teman, maka pengetahuan mengenai siapa diri kita adalah kita sebagai orang yang kesepian dan gak punya teman. Dalam situasi seperti ini, biasanya kita akan menuju ke nostalgia, di mana kita akan mulai merindukan kenangan-kenangan ketika kita gak merasakan yang namanya kesepian. Anda akan merasakan perasaan yang gembira, dicampur oleh perasaan sedih karena kalian gak bisa merasakan kenangan-kenangan itu di masa sekarang. Gembira dicampur dengan sedih. Inilah perasaan yang menggambarkan perasaan kita ketika kita lagi bernostalgia. Nostalgia itu bisa memiliki dampak yang baik ketika kita menggunakan nostalgia sebagai referensi untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tanda tanya. Ketika kita sedang dihadapi oleh kejadian yang buruk, nostalgia bisa mengingatkan kepada kita mengenai siapa diri kita. Menjaga kita supaya kita tidak tertipu oleh ilusi yang memberikan pengetahuan yang salah mengenai diri kita. Nostalgia bisa mengingatkan kembali mengenai jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang yang bermakna, bahwa kita adalah orang yang suka untuk bermimpi dan berimajinasi, bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan saat ini. Nostalgia juga bisa memberikan kita rasa syukur atas kehidupan yang kita miliki sekarang.
Mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita telah melalui berbagai macam tragedi dalam kehidupan kita dan kita sekarang di sini masih selamat dan tidak apa-apa. Nostalgia bisa memberikan kita rasa kepuasan atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan, memberikan rasa tenang kepada diri sendiri, dan meyakinkan ke diri sendiri bahwa kita adalah orang yang telah berkembang. Nostalgia tentu bisa berdampak buruk juga ketika kita menggunakannya untuk mendefinisikan pengetahuan mengenai siapa diri kita dengan cara yang salah. Biasanya situasi seperti ini akan terjadi ketika kalian dihadapi oleh kejadian-kejadian yang buruk. Misalnya ketika kalian habis putus sama pacar. Setelah menjelang beberapa bulan, kalian mungkin akan mulai meromantisasi kembali kenangan-kenangan indah sama mantan kalian, yang membuat kalian memutuskan untuk balikan lagi sama mantan kalian, hanya untuk mengulang kesalahan dan juga rasa sakit yang sama. Kekuatan dari nostalgia yang begitu kuat dalam memicu emosi Anda dapat menipu Anda dalam mendefinisikan pengetahuan mengenai diri Anda, termasuk juga pengetahuan mengenai perasaan Anda terhadap seseorang. Ketika Anda terlalu bersandar pada kenyamanan dan juga ketenangan yang diberikan oleh nostalgia, nostalgia bisa menjadi tempat pelarian yang sangat nyaman. Tempat di mana Anda terus-menerus menyalahkan keadaan. Keadaan masa lalu yang lebih indah dari sekarang menjadi alasan utama Anda untuk tidak memiliki kehidupan yang baik di masa sekarang. Keadaan masa lalu yang lebih buruk dari sekarang menjadi alasan utama Anda untuk tidak melakukan sesuatu di masa sekarang. Otak kita ingin terus-menerus melakukan yang namanya nostalgia. Campuran antara memori dan juga emosi pada otak kita memberikan perasaan self-reward terhadap diri sendiri. Perasaan yang memberikan kita kenyamanan. Kenyamanan untuk kita tidak bisa berkembang. Kenyamanan untuk kita percaya cerita-cerita romantis yang palsu. Kenyamanan untuk kita terus-menerus menyalahkan keadaan dan tidak menghadapi realita yang ada di depan kita sekarang. Selama kita terus-menerus menjadi pecandu nostalgia, maka kita akan susah untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Ketika kita menggunakan nostalgia untuk memberikan dampak positif terhadap diri sendiri, maka hasilnya adalah peningkatan produktivitas. Tapi jika kita terjebak dalam ilusi nostalgia, yang membuat Anda menggunakannya sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa di masa sekarang, atau tidak memiliki kehidupan yang baik di masa sekarang, maka nostalgia hanya menjadi racun bagi tubuh Anda. Gunakanlah nostalgia untuk mengingatkan kita mengenai jati diri kita yang sebenarnya. Gunakanlah nostalgia sebagai petunjuk untuk masa depan yang penuh dengan misteri. Gunakanlah nostalgia untuk memberikan rasa syukur atas pencapaian-pencapaian yang telah kita capai. Dan gunakanlah nostalgia untuk menghargai segala sesuatu yang kita miliki saat ini. What are you right now? That's what is most important, isn't it? What have you made out of your life right now? That is the most significant thing. So don't waste your time and life digging into something